iklan yang kemudian masuk ke dalam platform-platform global ini yang kemudian harusnya menjadi perhatian negara. Karena apa? Ini bisa mengganggu eksistensi dari media mainstream. Ya, media mainstream. Kalau udah mengganggu eksistensi di mainstream itu bahaya. Karena apa? Karena nanti yang berkembang atau apa namanya yang yang beredar di masyarakat adalah informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat media sosial, ya dia tidak punya apa namanya sistem untuk melakukan kurasi, tidak bisa melakukan check and recheck, gitu kan. Tapi kalau media massa itu kan bisa. Nah, ini selama bertahun-tahun ini negara ya dalam hal ini mungkin pemerintah ya tidak melihat hal ini. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menggambarkan bagaimana situasi media atau pers Indonesia mutakhir dalam rangka Hari Pers Nasional 2025. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam Majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh media di Indonesia, yaitu Bapak Arifin Asidat. Beliau Ya, adalah pemimpin redaksi Kumparan. Apa kabar Pak Arifin? ya baik Pak Bambang Sadono. Pak Arifin mulai karir jurnalistik sejak 1999, pernah Ya bekerja betul. di Harian Politik Monitor, kemudian melanjutkan di Detikcom, dan pada tahun 2016 menjadi salah satu pendiri Kumparan dan hingga saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi. Nah, Pak Arifin mungkin bisa cerita asal mula berkarir di jurnalistik, kemudian mendirikan Kumparan, nah sampai saat ini seperti apa Ya, perjalanannya? oke. Terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatan yang Ya, diberikan kepada saya. ya, Saya kira ini menarik sekali ya yang akan kita bahas ya terkait dengan media. ya, Ya, apalagi saat ini ya. media dalam posisi yang tidak baik-baik saja kata gitu ya Pak Bambang ya. Iya, Ya, saya iya, kebetulan dari kecil memang apa sejak SMP gitu ya Pak Bang Sadana ya, memang sudah iya, mengelola media. Jadi sejak SMP saya sudah menjadi pemimpin redaksi dari buletin sekolah eh, gitu, ya majalah sekolah. ya, Kemudian pada saat mahasiswa, kemudian saya juga sering menulis di beberapa koran waktu itu. Ya, ya, karena dulu kuliah saya di Bandung, jadi saya beberapa kali nulis di Bandung iya, Post, di Pikiran Rakyat. iya, Kemudian juga pernah di Republika juga dulu nulis ya. Nah, iya, setelah lulus memang saya kemudian mencoba melamar gitu ya. iya, Melamar untuk menjadi jurnalis. Waktu itu kebetulan dibuka lowongan di sebuah media baru, hmm, media cetak tuh iya, tahun 99 yang kebetulan iya, media cetak itu diampu atau didirikan oleh Mas Daim Ukhrawi. Mas Zaim Ukhrawi ini dulu hmm, wartawan Tempo yang juga iya, pernah menjadi pemimpin redaksi Republika gitu ya. Jadi iya, pada saat itu beliau mendirikan apa
harian politik monitor. Sebenarnya saya gabung diterima di situ, tapi kemudian sayang hanya setahun karena pada saat itu kabarnya memang investor tidak komit begitu ya. Kemudian saya Iya. berpindah ke Detikcom ya pada saat Ya, itu pada tahun 99 memang pada saat itu baru juga baru setahun berdiri Detikcom dan memang ya, belum terlalu terkenal tapi sebagai media baru yang ya, berbasis digital ya berbasis internet saya mencoba masuk itu dibantu oleh Mas Zaim Ukhrawi kebetulan pimpinan redaksi Detikcom waktu itu Budiono Darsono adalah teman baik Zaim Ukhrawi. hmm, Jadi setelah setelah tidak dimonitor, kemudian saya bertemu dengan Pak Budiono Darsono, kemudian ya, saya didetik di situ. ya, Kira-kira tahun 2004 saya diminta menjadi wakil pemimpin redaksi Detik sampai tahun hmm, 2011 pada saat Detik kemudian diakuisisi oleh Pak Hairul Tanjung. Kemudian ya, pada saat diakuisisi Hairul Tanjung, saya dipercaya sebagai pemimpin redaksi Detikcom. Terus kemudian 5 tahun kemudian, akhir 2016 saya resign dan mencoba ya, untuk membuat media baru yang bernama Kumparan.com. Nah, dengan harapan bahwa pada saat itu Detik sudah mulai sangat terkenal, ya sangat ya, sangat eksis, tetapi di situ ya, ada tantangan-tantangan baru yang saya lihat ya untuk membuat ya. media yang sedikit berbeda sehingga saya membangun kumparan.com bersama beberapa teman. Saya kira begitu Bang Ya. Sadono sebagai awalannya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian kumparan ya, kalau menurut informasi yang saya terima, ini termasuk yang media digital yang cukup berhasil lah kira-kira semacam itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sejak awal sampai sekarang kumparan itu karena Pak Arifin ini lama di Detikcom itu bagaimana cara membandingkannya sekarang ini? Apakah lebih baik atau sama dari Detikcom? Ya, Kemudian secara bisnis seperti apa posisinya? Apakah sudah bisa menyaingi Detikcom dan sebagainya? Silakan. Oke, alhamdulillah Pak Mas Sadono ya Ya, penerimaan publik terhadap kumparan ini sangat baik ya, ya. Jadi dalam waktu 7 tahun ya menjelang 8 tahun ini ya, kumparan alhamdulillah menjadi pembaca yang menjadi media yang diperhitungkan gitu ya. ya, Bahkan dari sisi jumlah pembaca bisa jadi kami adalah yang tertinggi ya kalau dilihat dari berbagai ya, istilahnya multi channel gitu ya. Tapi kalau ya, dihitung dari website atau dan aplikasinya dari sisi unique visitor itu kumparan sebetulnya nomor dua di setelah Detik. ya, Ya, jadi alhamdulillah bagus penerimaan publik terhadap kumparan. Ini mengapa kemudian kami bisa diterima dengan baik. Yang pertama tentu kami membangun kumparan itu dalam momentum yang tepat, saya kira. Ya. ya, Pada saat memang media digital ini memang perlu ada semacam pembaruan-pembaruan, ya karena memang di media digital itu dinamikanya luar biasa, Pak Bapak Sadono. Dari ya, setiap saat itu ada perkembangan baru. Ya, pada saat itu kami mencoba untuk menawarkan kepada publik itu adalah konsep jurnalisme yang berbeda, ya. Yang kami ubah sebetulnya itu terkait dengan nama. Sebetulnya namanya kumparan itu ya. adalah kumpulan pemikiran, Pak Mas Sadono. Oh, Kumpalan pemikiran. ya, Artinya bahwa yang dulu kalau jurnalisme itu ditopang oleh newsroom yang sangat kuat dengan jurnalis, artinya bahwa ya, di situ diputurkan oleh jurnalis sendiri, gitu kan? Kalau sekarang, kalau kumparan ini saya mencoba untuk melebarkan ya pengaruh-pengaruh dari newsroom. hmm, Salah satunya misalnya dari pembaca. Itu. Makanya ya, saya sebut dengan kumpulan pemikiran itu adalah bahwa produk-produk yang ada di kumparan itu tidak hanya sekedar ya, pikiran ya, dari ya, jurnalis, tapi adalah pikiran ya, jurnalis yang kemudian berkolaborasi dengan ya, para pembaca, gitu ya, ya, dengan para ahli, itu, dengan ya, para pakar, dengan para akademisi dan lain-lain. Itu. Jadi ya pada dasarnya memang kalau dulu kan jurnalis ya,
apa tahu banyak lah, dianggap publik sebetulnya Ya, tahu tahu ya, banyak gitu. Padahal sebetulnya ya jurnalis itu sebetulnya kalau nggak dikasih informasi atau dia ya, tidak mendapatkan ya, penelitian-penelitian dari lembaga lain ya sebetulnya nggak tahu juga gitu kan. Tergantung dari jurnalisnya ya, dia mengeksplor seperti apa. Nah, tapi di sini kami mengembangkan itu dan ternyata masyarakat menyambut baik ya banyak sekali masyarakat itu atau pembaca itu yang kemudian memberikan masukan mengenai sisi konten. Oh, ya, ini loh, regulasinya ada seperti begini saja. Itu menjadi menjadi apa bahan pertimbangan ya, kami ya, untuk membangun itu. Makanya namanya ya, kumparan. Jadi kumparan itu adalah ya, media yang memang pada saat itu kami membuka kolaborasi secara ya, apa namanya secara lebih luas kepada publik. Itu dari ya, sisi ya, jurnalismenya. Tapi kalau dari sisi yang ya, lain, Pak Bang Sadono, ya, ya ya, kami ingin sebetulnya ingin melakukan perubahan-perubahan di media sosial, ya, di media mainstream ya, ini, ya. Yang ya, pertama, bagaimana kita, Kumparan adalah memperkuat dari sisi apa namanya ya pasti yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun media itu dengan excellent in journalism. Gitu. hmm, Jurnalisme tetap kita butuhkan, apa tetap kita lakukan dengan baik, dengan ya, ketat, tapi juga dibantu dengan ya, berbagai macam tools yang saya ya, kira tools ini akan sangat membantu wartawan ke depan. Gitu. Yang kedua, bangunan yang kita bangun juga adalah excellent in teknologi. Jadi teknologi kita ya, bangun ya bagaimana supaya memang iklan-iklan apa namanya iklan-iklan ini tidak mengganggu gitu kan karena ya, sebetulnya saat ini media massa media mainstream itu terlalu banyak iklan yang sangat ya, mengganggu karena mereka melakukan banyak ya, program sementara kumparan tidak masuk ke situ. Jadi kami ya, membangun kumparan dengan sangat clean, ya tidak ada iklan yang mengganggu, ya tidak ada ya, iklan-iklan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. ya, Jadi itu salah ya, satu yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita ya, membangun big data, sehingga kalau dilihat di ya, kumparan itu sebetulnya kalau kalau biasanya kalau media digital itu kan penampilannya adalah selalu berdasarkan waktu yang terbaru gitu kan dia ya, muncul. Tapi kalau ya, kumparan itu bisa terbaru tapi juga bisa sesuai dengan apa namanya selera pembaca gitu. Karena kita ya, sudah punya mesin ya untuk mengukur atau untuk mendeteksi pembaca itu dia lebih apa suka di konten apa. Jadi gitu. hmm, Nah, yang terakhir yang kami bangun adalah ya, sebetulnya adalah bagaimana kami berkolaborasi. Jadi dari ya, si eksternal journalism, teknologinya kuat, tapi komunitas kita juga kuat. Ya, komunitas itu adalah bagian dari ya, kolaborasi yang kami bangun. Saat ini kami punya sekitar 45 ribuan ya penulis hmm, yang yang ya, apa ya, yang menyumbangkan tulisannya kepada kami sehari itu kadang-kadang ya, kami bisa menerima tulisan sekitar 500 gitu. ya, Tapi karena ini adalah media, maka kami tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengupload semua, ya, tapi yang kira-kira memang mengupload yang kira-kira berkualitas. Jadi di sini ada ya, setiap hari ada tulisan dari pembaca itu sekitar antara 150 sampai 200. Itu setiap hari. ya, Dan kebanyakan yang para penulis ini adalah para akademisi, para peneliti, ya, kemudian para mahasiswa ya. Para mahasiswa ya, ini ternyata menjadikan kumparan ya, sebagai wahana untuk belajar menulis. Jadi kalau tulisan kita tolak, ya, mereka belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Nah, kira-kira ya, itu sebetulnya yang membangun itu dan tentunya tiga hal ini kemudian memang mempengaruhi terhadap bisnisnya kumparan ya. Karena mau tidak mau ya kita namanya ya, industri media dari ya, sisi pendapatan juga harus kita perhatikan. Saya kira itu Pak Babang. ya. Baik, Pak Arifin, saya kira luar biasa. Tadi capaiannya mungkin yang tertinggi atau paling tidak peringkat kedua. Jadi saya kira ini termasuk yang berhasil. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya pengen tahu organisasinya ini seperti apa. Apakah Pak Arifin ini merupakan manajer tertinggi gitu ya di redaksi atau di atasnya masih ada lagi? Atau Ya, bentuk perusahaannya seperti apa? Apakah ada perusahaan besar yang apa membawai kumparan ini?
Sampai dari awal sampai kemudian terakhir kemarin Desember ya, terakhir Desember Ya, 2024 kami sendiri nih Pak Bambang ya. Sadono ya. Nah. Karena kami Oh, perusahaan yang kami bangun ya biasa strukturnya ada CEO, ada COO, ada ya, ya, CMO ya, ya. Kemudian ya, ada apa namanya CTO gitu-gitu ya sama dan ya, saja. Intinya mereka Pak, kita punya banyak direksi dan saya termasuk salah seorang direkturnya, direktur ya, konten saya merangkap ya, pemimpin redaksi. Jadi kami membangun ya, perusahaan ini seperti bagaimana kami membangun ya, startup sebetulnya. Ini modelnya ya, adalah bagian dari membangun startup. Jadi kami mengawali itu dengan investasi yang tidak tinggi karena kami membangun ya. kumparan ini kan juga tidak membawa uang. Saya juga uang dari mana gitu kan. Gitu. Eh, Tapi ada investor yang menarik kemudian nih. percaya sama kita, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah mesin, menjadi sebuah konsep, Ya, kemudian kami terus melakukan fundraising, modelnya seperti begitu. Ya seperti persis dengan ya, startup. Sampai akhirnya ya, kemudian masuk beberapa investor ya, apa selain dari perseorangan itu kemudian masuk kemudian ini apa namanya dari perusahaan-perusahaan besar ya. ya, Salah satunya yang masuk dulu adalah dari DJI. DJI ini atau DJP lah istilahnya ya. Sebenarnya adalah sayap hmm, teknologinya Jarum ya. Kemudian masuk ya, lagi kemudian investor dari Gojek dulu ya lewat hmm, Go Venture namanya ya lewat Go Venture ini sayap Gojek tapi untuk investasi startup sebetulnya gitu. Nah, hmm, kemudian disitulah kami berkembang karena mendapatkan investasi yang lumayan kami bisa menciptakan mesin menambah orang ya meningkatkan ya, teknologi kita dan lain-lain ya, sebagainya lah meningkatkan cara memarketingkan kita dan lain-lain ya jadi ya, begitu terus kemudian terakhir kemarin memang harus saya sampaikan bahwa di akhir Desember 2024 ini hampir kami sudah diakuisisi ya sebetulnya ya perusahaan kami ini sudah hmm, diakuisisi oleh GDP gitu. Jadi sekarang ini hmm, 100% milik GDP, tapi kami sebagai pendiri masih tetap berada di Kumparan ya. dan untuk waktu yang lama, kira-kira gitu lah. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, saya kira posisinya udah kelihatan jelas. Nah, sekarang Ya. saya akan perdalam begini. Sebagai media itu pendapatan utama kan pasti kalau tidak dari pelanggan ya, kemudian juga dari Ya. iklan dan mungkin ada yang lain-lain. Dan kemudian yang akan saya tanyakan bagaimana cara Kumparan ini meng-create income dari pelanggan, artinya dari pembaca. Jadi memang gini Pak Bambang ya, ekosistem media kita terutama di Indonesia ini ya kalau saya perhatikan sampai sekarang itu memang fokus masih pada iklan itu ya. Karena Hmm, ekosistem di industri media kita ya. Dulu kalau ya, dulu sebelum ada digital itu kan subscriber ya pelanggan gitu ya. hmm, Tapi setelah itu kan setelah masuk era ya, akhir 90-an kemudian masuk ke era 2000 itu kan yang ya. namanya informasi itu kan gratis ya gitu ya Ya, kan artinya masyarakat mendapat informasi ya, gratis itu lebih mudah kemudian ditambah dengan munculnya media sosial Mas Bambang. Nah, ini ya, semakin gampang ya, kan. Nah, akhirnya pelanggan ya. itu turun, termasuk media cetak itu kan pada turun, Hmm, pelanggan apapun lah ya, semuanya ya, semua ya, turun gitu ya. ya. Jadi sampai sekarang yang saya pahami, yang saya tahu memang model bisnisnya itu adalah dari iklan. Ya, termasuk kami Kumparan juga Oh, sebetulnya dari situ ya. oh, Tapi kami ya. juga tidak gini, kalau dengan dia model iklan memang bukan sesuatu yang ideal ya. Kalau menurut saya ya. Hmm, Kalau memang ya, ideal itu pendapatan media itu harus dari subscriber sebetulnya. Ya kita jualan ya, betul ya, lewat pelanggan. Itu yang paling ya, ideal. Tapi saat ini memang ya, kurang apa waktunya ya, belum belum memungkinkan. Tapi kami mencoba ya, terus ya untuk masuk ke situ. ya, Misalnya kami ya, punya
kami memiliki produk namanya Kumparan Plus. Ya, jadi ini Kumparan Plus itu Hmm. adalah konten-konten investigasi, kemudian opini-opini yang sangat Ya, ya, baik. ya. Ya, Ya, dulu sempat ada apa namanya produk-produk sastra gitu ya. Nah, ini kami ya, ya, ini tidak gratis gitu. Jadi kami tetap ada mencoba untuk apa namanya mencoba untuk mendapatkan pendapatan dari namanya subscriber atau dari sisi pelanggan. hmm, Nah, tapi kan yang ya, namanya media ini kan tidak bisa apa ya, tidak bisa statis begitu. Ya kita lihat perkembangannya, ya, saya lihat perkembangannya. Oh ternyata ternyata memang perkembangannya nggak bagus dan saya lihat di media-media itu juga mengalami hal yang sama. Intinya ya, ada market, tapi itu ya, tidak bisa besar ya, gitu ya. Tapi sampai sekarang ya, masih kita pertahankan ini gitu ya. ya, Jadi kalau ditanya model ya, bisnisnya kita mendapatkan pendapatan dari mana ya satu pasti dari ya, iklan. Yang kedua ya, sebetulnya pendapatnya yang terbesar itu dari memang kita melakukan juga ya seperti media lain melakukan banyak aktivitas ya ada offline nah, activity ya gitu karena sebagai media memang tidak hanya sekedar memberitakan nah, atau membuat informasi menampilkan informasi di media tapi juga bagaimana upaya-upaya untuk memberikan pencerahan kepada publik lewat jalur-jalur lain termasuk termasuk ya dengan melakukan banyak kegiatan offline activity tapi offline hmm, activity yang kami bangun itu masih sejalan ya, dengan keberadaan media. Misalnya tahun lalu ya, kami menggelar namanya Green Initiative Kumparan. Gitu ya. Green Initiative hmm, Kumparan itu adalah program bagaimana Kumparan mendorong kaitannya dengan energi bersih. Gitu. Nah, seperti hmm, begitu ya. Kemudian kami membuat program namanya Artificial Intelligence AI for Indonesia, Artificial Intelligence hmm, for Indonesia. Jadi membahas bagaimana upaya-upaya ya, apa namanya implementasi artificial intelligence di banyak pihak ya termasuk media. Karena ini kan media mau nggak ya, mau sekarang juga sudah harusnya sudah terpapar dengan AI, maka bagaimana media ya, itu memanfaatkan AI untuk kepentingan jurnalistiknya. Nah, kira-kira begitu itu. ya, Kemudian ya baru ada ya, oke, pelanggan, subscriber gitu-gitu. Jadi ya, kira-kira begitu Pak, ya. Pak Babang. Baik, baik. Iklan masih menjadi andalan ya, menjadi Ya, tumbuhan. Tapi Pak Arifin tadi mengatakan membuat iklan tidak mengganggu. Artinya ya, seperti apa itu konsep itu? ya memang gini. Jadi kalau era era tahun 2000-an sampai kira-kira Ya, 2015 lah ya, itu ya, iklannya di media digital ini di website maupun ya. di app itu selalu dengan banner gitu ya, Hmm, pakai banner. Nah, ya. ternyata ini kan semakin banyak Hmm. orang beriklan kalau pakai banner itu sangat mengganggu pembaca Iya. gitu kan. Wah, sangat berat Ah, lah, sangat apa apalagi kalau ah, menampilkannya iklannya dengan cara pop up gitu ya. Begitu kita ngeklik ah, www.kumparan.com nanti langsung ada iklan muncul. Itu kan mengganggu. iya, Nah, iya, kita iya, kita nggak iya, mau. iya. Nah, iklan-iklan mengganggu itu juga akhirnya itu terjadi karena banyak media yang mengikuti programmatic. Ya, misalnya programmatic Google. Hmm, Nah, itu iya, kan banyak iya, iya, iklan iya, yang mengganggu, di mana-mana ada hmm, iklan, gitu ya. iya, Terus kemudian banyak juga akhirnya iklan-iklan yang tidak sesuai lah dengan isi media iya, lah, gitu ya. Karena iya, ada iya, banyak iklan yang iya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. iya, Nah, kami sangat memegang ini sehingga kami yang pertama kami hanya punya sedikit banner gitu, tapi harganya hmm. mahal. Kira-kira gitulah ya. Yang kedua Oh, ya, iya, yang kedua memang kami melakukan namanya content marketing ya. iya. Tetap jadi bagaimana membuat iklan tapi dengan tulisan sebetulnya. Dengan tulisan, dengan Oh, video gitu-gitu ya, lebih pada kontennya itu daripada iya, kontennya. Nah, ini yang akhirnya tidak mengganggu bahkan kalau di kami bisa iya, mengaitkan iklan yang kita buat itu dengan terhadap pembaca dengan yang sesuai dengan iya. preferensinya gitu. Jadi sangat tidak mengganggu Hmm, terhadap pembaca. Nah, ini memang perlu untuk membangun ini itu tidak mudah memang. Jadi perlu iya, investasi juga di teknologi, Pak Bambang. Jadi kalau dulu kami iya, punya tim teknologinya cukup banyak ya di kami itu. iya, Mungkin sekarang masih ada sekitar 40 orang. Total karyawan Kumparan iya, itu sekarang sekitar 400 gitu. iya, Jadi iya, jadi iya, kami investasi di situ cukup mahal karena tapi kita meyakini bahwa iya, apa yang kita lakukan itu sangat
nyaman lah, gitu ya, membuat kenyamanan bagi pembaca. Ya, baik. Kumparan cukup besar tadi, apalagi dengan konsep melibatkan apa ya, seperti citizen journalism gitulah kira-kira. Artinya Ya, banyak ya. sekali yang terlibat dan pasti juga mempunyai apa jaringan apa ya kontributor atau koresponden yang banyak sekali. Nah itu seperti apa cara mengelolanya, termasuk cara mengatur apa kontraprestasinya, honorarium mereka. Konten kumparan yang pertama itu gini, ada beberapa jenis, ada beberapa ini ya, apa namanya sumber. Ya, kalau konten kumparan. Ya, Konten yang paling besar itu memang kami produksi dari wartawan-wartawan kami, ya, jelas. Ya, ya, kami punya ya. sekitar 180 wartawan di Jakarta maupun di Mm-mm. beberapa kota. Ya, Ya, ya itu yang mungkin sekitar 60% sampai 65% adalah konten dari kita. Kemudian ada ya. konten dari pembaca, itu kira-kira mungkin Mm. sekitar ya mungkin 30% atau 25%. Ya, Ya, konten dari ya. pembaca, dan pembaca ini sama sekali tidak kita bayar, Pak Sardono. Oh, Jadi pembaca, ini ya, jadi oke. mereka menulis adalah dalam Ya, upaya untuk bagaimana mereka membagi ilmu, membagi informasi, ya, membagi pandangan, ya, ya, dan mereka sangat apa nama, sangat bangga kalau kemudian tulisan mereka masuk di kumparan, karena kan ya. pembacanya banyak gitu Mm. loh. Jadi Ya, bisa dinikmati oleh para pembaca gitu, ya. Nah, ya, yang ketiga itu sebetulnya adalah konten dari para partner. Ya, para ya, partner itu kita memiliki partner dengan beberapa media, ya termasuk kami memiliki yang namanya 1001 media. Jadi ya, model 1001 media ini adalah cara kolaborasi kita dengan bagaimana untuk mendapatkan ya. konten-konten di daerah sebetulnya, Mas Bambang. Ya, Hmm. tapi kami jadi kami bekerja sama dengan orang atau wartawan di daerah untuk membangun media lokal, ya gitu ya. Tapi Hmm. bagaimana supaya mereka membuat konten sesuai dengan kualitas kumparan gitu. Ya, Jadi kita ya. didik, kita ada Oh, diskusi, ada macam-macam gitu ya. Nah, ya, tapi dulu kami punya banyak, tapi sekarang kami hanya mempertahankan beberapa yang memang mereka masih komit dan apa ya, namanya, dan memang kontennya bagus ya. Nah, itu kami mendapatkan ya, berita daerah dari situ. Tapi kami memang ada semacam uang operasional buat perusahaan ya. media daerah ini, gitu ya. Betul. Selain Ya, itu juga memang kami punya ya. beberapa jaringan ya. Memang ada Hmm. freelancer-freelancer di daerah lah, gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya nggak terlalu Ya, banyak. Gitu. Jadi yang paling ya, banyak sebetulnya yang membantu kami ini adalah para pembaca, para audien, dan juga ya. para komunitas yang ada di Kumparan. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, baik. Ya, Tadi disebut juga bahwa banyak apa ya penulis-penulis yang tidak membaca biasa, tapi mungkin akademisi atau mungkin para ahli oh ya, jumlahnya sampai 500 kalau tidak salah. Kalau yang itu perlakuannya seperti apa? nggak itu kalau yang 500 tadi adalah para penulis, para pembaca biasa. Ya, Oh, oke. itu sekitar Ya, penulis kita ada sekitar 40.000 ya kalau nggak salah ya. empat ya, puluh ribu sudah ya, ada 40.000 penulis ya, gitu ya sebetulnya. Nah, tapi kan ya, mereka tidak melihat setiap hari. Mungkin ada yang ya, sebulan sekali, ada 2 bulan sekali, gitu-gitu ya. ya. Nah, kalau mereka ini, ya sebagian ada mahasiswa peneliti dan lain-lain, mereka tidak ada bayaran sama sekali. Nah, kami Ya, akan ya. memiliki apa namanya, akan membayar honor itu terhadap para penulis yang memang kami minta untuk menulis. Dan itu nanti masuknya Oh, kalau itu nanti masuknya di kumparan plus yang berbayar tadi, Pak Bambang. Nah, hmm, gitu. Tapi kalau yang ini nanti dia dia ya, di apa ya, di ya, websitenya ya, Kumparan gitu. Jadi ya, apa ini ada kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu ya kami mendapatkan benefit dengan tulisannya para ya, penulis, oke, para pembaca juga mendapatkan benefit ya,
bahwa penulisan mereka ya, kemudian dibaca orang, gitu kan? Mereka mendapatkan ya, apa namanya respon-respon terhadap tulisannya. ya, Saya kira itu ini ya. sangat sangat menarik Oke. sih kalau menurut saya. Ya, Oke, ya, baik, menarik. Nah, kita sekarang bicara lagi tentang iklan. ya. Porsi iklan katanya yang untuk media digital itu saya nggak tahu apakah memang kecil atau makin kecil yang sekarang dikeluhkan banyak pihak. Nah, kalau menurut Pak Arifin seperti apa porsi iklan yang untuk media digital ini? Dan Ya. kira-kira kumparan bisa apa ya, mengambil berapa persen pangsa pasarnya? Ya, jadi kalau apa namanya iklan, saya kira Pak Bambang ya, apa namanya potensi iklan itu di kita itu sebetulnya kalau saya lihat masih tinggi kan, bahkan saya kira Ya, meningkat terus. Ya ya, persoalannya itu kan kemudian terbagi kan, misalnya TV masih ya, besar, radio, ya, ya, kemudian ya, cetak, walaupun sebetulnya siapa ya, dicetak sama radio itu pasti mengecil juga. Gitu. ya. Terus kemudian di media Ya, digital. Iklan di media digital itu sebetulnya tinggi sekali, iya, ya iya, triliunan lah, ya. Walaupun saya tidak tahu data iya, persis seperti apa ya, iya, gitu ya, iya, triliunan sebetulnya. iya, Cuma kan iya, persoalannya kemudian iklan media digital ini kan masuk kepada platform-platform global yang masuk ke Indonesia, ya iya, terutama justru media itu, sosial. ya, Nah, kemudian ada ya, Google, ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, macam-macam lah gitu ya iya, itu iya, iya, itu iya, sebagian besar mayoritas bahkan ada yang menyampaikan iya, data sebetulnya 90% masuk ke sini. Nah, ini yang iya, menjadi perhatian kita sehingga media digital iya, itu hanya mendapatkan kecil gitu ya, mendapatkan iya, bagian yang kecil gitu ya. Kalau memang medianya dia kuat dalam hal inovasi maupun iya, kreativitasnya ya dalam mengembangkan media, artinya medianya tidak biasa-biasa seperti kumparan, ya iya, alhamdulillah masih dapat lumayan lah Pak Bambang ya gitu ya, iya, malah dibanding mungkin ya dibandingkan dengan media lain ya kumparan masih cukup banyak lah ya mungkin tapi saya tidak bisa menyebutkan angka iya, pastinya iya, ya. iya, Nah, tapi yang oke, ingin saya sampaikan adalah bahwa hal ini harus menjadi perhatian negara gitu ya, nah, iklan yang kemudian masuk ke dalam platform-platform global ini yang kemudian harusnya menjadi perhatian negara, karena apa, iya, ini bisa mengganggu eksistensi dari media mainstream. iya, Ya, media mainstream. Kalau udah mengganggu eksistensi di mainstream itu bahaya. Karena apa? Karena nanti iya, yang berkembang atau yang apa namanya, yang iya, beredar di masyarakat adalah informasi-informasi yang tidak bisa iya, dipertanggungjawabkan. Karena pada iya, dasarnya kalau misalnya kita lihat media sosial, ya dia tidak punya apa namanya sistem untuk melakukan kurasi, iya, tidak bisa melakukan iya, check and recheck, gitu kan. Tapi kalau iya, media massa itu kan iya, bisa. Nah ini selama iya, ini, ya selama bertahun-tahun ini negara, ya dalam hal ini mungkin iya, pemerintah ya tidak melihat hal ini sampai kemudian iya, pada tahun 2020 kami iya, dengan beberapa tim redaksi pada saat itu bertemu Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu yang menyampaikan ya kondisinya seperti begini begini begini. Nah, ini setelah itu baru menjadi perhatian dari negara. iya, Itu sampai sekarang saya kira masih menjadi pembahasan lah ya supaya iya, apa namanya iklan itu juga dinikmati oleh media mainstream sehingga bisa meningkatkan iya, kualitas jurnalismenya dan itu iya, juga bisa meningkatkan kekuatan demokrasi kita, bahkan juga bisa iya, meningkatkan kita bernegara. Ya, ini yang iya, masih perlu apa namanya perlu iya, didorong terus supaya negara iya, itu membuat regulasi-regulasi yang memang bisa betul. apa namanya berpihak kepada media mainstream. Kalau tidak, uang puluhan triliun bahkan ratusan triliun gitu ya yang untuk iklan ini nanti dibawa ke luar negeri persoalannya. Ini kan capital Hmm, outflow gitu. Ini iya, yang harus iya, menjadi perhatian kita bersama iya, gitu. Kami tidak istilahnya iya, tidak alergi atau tidak anti dengan media sosial atau platform global. Mereka masuk, tapi bagaimana mereka masuk ke Indonesia itu juga dengan
apa namanya, membagikan atau menyediakan informasi-informasi yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau media sosial ini hanya dipenuhi dengan Iya. misalnya akun-akun anonim yang bisa melakukan apa aja dengan buzzer-buzzer apa ya, Indonesia Iya. tidak akan naik kelas ini Pak Iya. Bambang Sadono ini. Gitu saya Ya, kira. baik, Pak Arifin. Terakhir ya, kalau nggak salah Ketua Serikat Media Siber Indonesia itu mengatakan bahwa sebenarnya media cyber ini yang sehat itu kurang dari 5%. Jadi banyak sekali yang mungkin ribuan atau belasan ribu itu yang sebenarnya secara apa organisasi media tidak sehat. Nah, menurut Pak Arifin, eh, gimana caranya? Apakah itu sudah memang nggak mungkin apa namanya diperbaiki atau seperti apa? Atau kalau mungkin caranya seperti apa? Ya, ya. Ya kalau saya sih Pak Bambang ya selama masih di dunia ini masih berpeluang untuk memperbaiki apapun. Ya Ya, kan? ya, 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 tapi oke. saya melihat begitu betul. Ya, banyak sekali mungkin Ya. media digital kita mungkin saat ini bisa nyampe 50.000 kali gitu ya. Tapi yang kira-kira Ya, bagus dari sisi ya, jurnalistiknya, kemudian dari sisi bisnisnya ya, ya mungkin betul ya. Mungkin hanya 5% atau bahkan bahkan ya, kurang dari itu ya. Kalau ya, saya ya. menganalisa, mengapa ini kemudian bermunculan media-media digital? Hmm, Ya, karena memang sangat ya. mudah sekarang membuat media gitu Iya, kan, tidak perlu izin dan lain-lain, dan itu mereka kebebasan orang, kebebasan publik untuk membuat media, berekspresi dengan medianya itu ya, gitu kan. Cuma kan persoalan lain kemudian datang begini ya, begitu kemudian ada ya, media, ada platform global yang masuk, kemudian ya, mereka istilahnya mendrive atau apa mengendalikan ekosistemnya, maka hmm, media mainstream ini jadi rusak gitu. ya, Karena apa? Karena akhirnya media-media itu akhirnya adalah dengan gampang untuk mendapatkan pemasukan, mengharapkan pemasukan misalnya dari ya, programatik. Ya gitu kan. ya, Programatik, mendapatkan programatik itu semakin banyak views, semakin banyak dibuka halamannya, itu maka dia akan semakin mendapatkan iklan. ya, Akhirnya apa? ya, Media-media ini berlomba-lomba untuk kemudian membuat ya. konten yang gampang diklik. Jadi kan bisa Hmm, dibayangkan kan ya, konten-konten ya, perkosaan, konten-konten kriminal, ya, ya, konten-konten ya ya, begitulah ya, konten-konten kayak gitu yang gampang diklik ya, gitu. Itu kan sangat tidak mendidik, sangat tidak ya, menyehatkan. ya, Tapi mereka bisa dapat ya, uang itu. Ya, ini kemudian mereka ya, berlomba-lomba masuk ke situ sehingga mereka mendapatkan uang yang ala kadarnya. Jadi tapi saya yakin media-media yang yang apa yang apa namanya yang hanya mengandalkan programatik ini tidak bisa sustain. Dia pasti ya, tidak tidak dalam jangka panjang. Karena apa? Platform global ini kan juga berubah-ubah dia, ya ya, kan dalam melakukan bisnisnya. Jadi kalau menurut saya untuk ya, memperbaiki kondisi ini antara kalangan pers ya dengan pemerintah pada saat ini harus duduk ya, bersama ya bagaimana membangun ekosistem industri media yang ya, sehat. Nah, ini penting ya, ini. Kita harus merumuskan ya, ekosistem industri iya, media yang sehat karena eh, selama ini ekosistem kita didrive atau dikendalikan oleh orang luar malahan gitu. Itu yang bikin iya, merusak iya, gitu. Nah, saya iya, yakin ini kalau misalnya negara dalam hal ini pemerintah iya, itu juga iya, memahami kondisi iya, ini, ya sadar dengan kondisi ini, iya, kemudian kalangan persnya itu juga sadar terhadap hal iya, ini, jangan egois ya, iya, menempatkan kepentingan hmm, bangsa dan negara, menekankan kepentingan umum iya, itu dibandingkan kepentingan kelompoknya atau iya, kelompok bisnisnya, saya kira kita harusnya iya, bisa ya membangun ekosistem baik, yang sehat. Nah, ini dimulai dari mana? Nah, ini perlu nih. Harusnya iya, perlu untuk misalnya Menkom Digi gitu ya sebagai iya, pemerintah, wakil pemerintah yang iya, menangani ini, ya itu harusnya dia berada di depan. Harusnya ya, iya, kemudian teman-teman ada di situ. Itu saya yakin baik, kita kalau bisa merumuskan ekosistem yang lebih baik, lebih sehat, saya kira akan lebih eh, apa membuat media mainstream kita semakin eksis dan masyarakat itu mendapatkan manfaat yang lebih baik iya, lah terkait dengan hak mendapatkan informasi. baik. Luar biasa, terima kasih Pak Arifin Asidat. Kalau selama ini ada kesan bahwa media itu sangat kritis terhadap pemerintah, ternyata sekarang diperlukan kehadiran negara atau pemerintah untuk
membangun ekosistem yang sehat untuk media nasional. Kira-kira seperti itu, Ya, Pak. mau tidak mau dalam hal ini negara, ya dalam hal ini negara Ya, perlu oke. melihat ini, ya. Tapi saya kira begini, Iya, Pak Bambang, itu adalah kewajiban iya, negara dalam melindungi media iya, mainstream, ya. iya. Tapi Oke. jangan sampai kemudian hal ini mengurangi kekritisan media terhadap pemerintah, gitu loh. Ini Iya, kan harusnya oke. ada ya, Iya, gitu loh. Ada caranya sebetulnya, gitu, Pak Bambang. iya. Baik. Karena kalau tidak kita melakukan regulasi, Pak Bambang, ini sangat kuat itu. Platform global sangat kuat. Oke. Ke kita itu sangat kuat ya. Oke, Oke. baik, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Arifin Nasidat, pemimpin redaksi Kumparan. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari berbagai informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bukan hanya sebagai bagi khalayak media, tetapi juga khususnya bagi teman-teman media sendiri yang terus berjuang untuk eksis, tapi sekaligus juga kuat secara sehat, secara finansial bisnisnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Pers Nasional 2025. Selamat berjuang terus dan sukses untuk Kumparan. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh. Bambang. Selamat Hari Pers Oke, Nasional terima juga. kasih. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video